Presiden Jokowi adalah sebetulnya kekesalan kami sebagai industri alat kesehatan dalam negeri, Mbak. Jadi banjirnya alat kesehatan impor ini adalah kenyataan pahit yang harus kita hadapi bersama. Dan ini terjadi jauh sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Malahan ASPAKI, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia, didirikan pada tahun 1998 didasari atas keprihatinan ini. Jadi kami sebagai asosiasi yang menaungi industri alkes Indonesia tentu prihatin melihat ini, pemanfaatan produk alat kesehatan Indonesia untuk pasar dalam negeri adalah perjuangan kami sejak lama. Oke, tapi kalau kita berbicara terkait dengan adanya kompetisi begitu ya antara produk di dalam negeri, produk lokal dan juga produk impor sendiri, Anda sendiri melihat sebetulnya kompetisinya seperti apa sih? Apakah memang ada produk-produk yang masih belum bisa kita produksi di dalam negeri sehingga harus melakukan impor, atau justru memang sudah ada produk yang sebetulnya sudah bisa digunakan begitu ya, sudah baik dari dalam negeri tapi tetap yang digunakan adalah produk impor. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kondisi ini kan bisa disebut sebagai kondisi kronis impor. Jadi kondisi yang sudah menggerogoti sejak lama. Data menyebutkan per akhir tahun 2021 kemarin bahwa 12-14% itu adalah porsi market share dalam negeri. Sisanya impor. Jadi besar sekali. Kalau kita lihat dari pelaku pasar, produsen dibanding distributor itu 1:6. Kalau produsen alat kesehatan itu sekitar 660 perusahaan, distributor itu sekitar 4.500. Kemudian mengenai produk. Setiap produk alat kesehatan harus memiliki izin edar. Jadi izin edar alat kesehatan dalam negeri yang menandakan bahwa alat kesehatan tersebut lokal berjumlah sekitar 10.000 produk. Sementara produk alat kesehatan luar negeri impor itu hampir 60.000. Jadi dari segi data baik produsen maupun produk itu sudah tidak berimbang 1:6. Oke, tadi sebelumnya kita sempat berdiskusi juga dengan dari segi buyer ya, istilahnya dari rumah sakit begitu yang menyebutkan bahwa sejauh ini memang yang masih menggunakan alat-alat impor adalah produk-produk yang berteknologi tinggi begitu. Nah, kalau dari pelaku industri ataupun juga dari asosiasi melihatnya seperti apa sih? Apakah betul demikian begitu, Ibu? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dari alat kesehatan yang dibeli paling banyak berdasarkan value, masih ada beberapa yang masih bergantung pada impor. Jadi memang belum seluruhnya dapat kita buat di dalam negeri. Contohnya alat-alat yang berteknologi tinggi, seperti misalnya peralatan radiografi, peralatan endoskopi, begitu ya. Kemudian MRI, itu kan produk-produk yang memiliki tingkat teknologi yang tinggi. Nah, ini belum dapat diproduksi di Indonesia. Tetapi produk yang lain seperti yang tadi Pak Jokowi sampaikan, misalnya tempat tidur rumah sakit, itu sudah banyak sekali produsennya di Indonesia. Malahan di ASPAKI sebagian besar anggota kami sudah dapat memproduksi tempat tidur rumah sakit. Tadi Pak Jokowi juga menyebutkan ada produsennya di Jogja, Bekasi, Tangerang. Produk-produk yang dihasilkan oleh industri alat kesehatan ini sudah banyak diekspor ke luar Indonesia dan produknya adalah salah satu kebanggaan dari industri alkes Indonesia. Sudah digunakan di mana-mana di luar Indonesia. Oke, ini menarik tadi Anda katakan ya, yang seperti di-mention oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu adalah tempat tidur. Kemudian ada juga sebetulnya yang sempat di-mention ini adalah jarum suntik begitu. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan. Kita sudah produksi di dalam negeri, tapi rupanya yang masih digunakan ini lebih banyak produk impor. Nah, ini menurut Anda apa yang menjadi alasan di balik itu? Apakah memang dari standarnya sendiri berbeda, atau justru istilahnya ada pemain begitu di dalam negeri? Seperti apa? Ya, kalau kita bicara mengenai regulasi yang melandasi pemanfaatan produk dalam negeri, itu sudah cukup. Ada peraturan Menteri Perindustrian, terakhir ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 yang mengatur mengenai pemberdayaan industri. Di situ disebutkan bahwa fasilitas layanan kesehatan wajib menggunakan produk alkes dalam negeri, produk dalam negeri,
terutama yang memiliki TKDN di atas 40%. Nah, itu hukumnya wajib. Nah, tetapi mengapa pelaksanaannya itu masih eh, belum menyeluruh dilaksanakan? Ya, ada berbagai macam hal. Pertama adalah tentu tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi kita juga membutuhkan komitmen bersama, baik dari fasilitas layanan kesehatan dan juga masyarakat untuk sama-sama mencintai menggunakan produk dalam negeri, khususnya alat kesehatan dalam negeri. Ada cukup banyak produk-produk yang kualitasnya tidak kalah kok dengan kualitas produk impor, malah kalau dibandingkan dengan negara-negara tertentu, produk Indonesia itu lebih baik. Ada produk yang dibuat di Indonesia untuk merek luar dan pada akhirnya kembali lagi ke Indonesia dengan merek yang berbeda. Nah, ini kan sesuatu hal yang seharusnya menjadi perjuangan kita bersama.